Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syaradita dengan NIM 21063210076 dan teman saya Nur Fatimah Az-Zahra dengan NIM 21063210082 akan menjelaskan tentang hadis, yaitu sumber hukum Islam kedua. Sebelum kita memulai, ada baiknya kita membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan memulai penjelasannya. Sumber hukum Islam. Sumber-sumber hukum Islam adalah segala sesuatu yang melahirkan ketentuan hukum yang mengatur tatanan kehidupan umat Islam. Telah disepakati para ulama bahwa Al-Quran adalah sumber hukum utama bagi umat Islam. Berikutnya adalah hadis atau sunnah dan ijma'. Nabi Muhammad SAW sebagai seorang rasul dan pemegang mukjizat Al-Quran diberi keistimewaan untuk menjelaskan secara rinci hal-hal yang masih bersifat umum di dalam Al-Quran. Penjelasan beliau tidak hanya sekedar ucapan saja, tetapi juga ditorehkan dengan perbuatan yang nyata dengan penuh ketaatan. Perkataan dan perbuatan Rasulullah yang disebut dengan hadis memperjelas hukum Islam, sehingga umat yang memiliki keimanan akan mudah dalam upaya mentaati perintah Allah. Selanjutnya adalah definisi hadis. Hadis didefinisikan oleh ulama sebagai segala sesuatu yang dinisbatkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik ucapan, perbuatan, maupun takrir atau ketetapan, sifat fisik dan psikis, baik sebelum beliau menjadi nabi atau setelah menjadi nabi. Hadis adalah sumber pokok ajaran Islam yang tentunya dapat memberikan penjelasan lebih lanjut ajaran Islam yang tercantum dalam Al-Quran. Hadis menjadi salah satu sumber hukum Islam setelah Al-Quran, di mana jika terjadi suatu perkara atau hukum yang belum jelas di dalam Al-Quran, maka hadis bisa menjadi sebuah sandaran berikutnya setelah Al-Quran. Istilah hadis juga sering disamakan dengan istilah sunnah, khabar, dan atsar, sebagaimana berikut. A. Sunnah. Kata sunnah berarti jalan yang terpuji. Sunnah ialah segala sesuatu yang ditinggalkan oleh Rasulullah SAW berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat fisik, atau akhlak, serta perilaku kehidupan, baik sebelum diangkat menjadi Rasul atau seperti mengasingkan diri yang beliau lakukan di Gua Hiro atau setelah kerasulan beliau. B. Khabar. Secara bahasa, khabar artinya al-naba atau berita. Khabar berbeda dengan hadis. Hadis adalah sesuatu yang datang dari Nabi, sedangkan khabar ialah berita yang datang selain dari Nabi. Maka dapat disimpulkan bahwa khabar lebih umum daripada hadis. C. Atsar. Secara etimologi berarti
sisa atau suatu peninggalan, atau baqiyat al-syai'. Athar adalah sesuatu yang disandarkan kepada sahabat dan tabi'in yang terdiri dari perkataan maupun perbuatan. Sejarah As-Sunnah. Sunnah Rasul adalah sumber ajaran Islam kedua setelah Al-Quran, yang berfungsi sebagai penjelasan tentang pesan-pesan Al-Quran. Tanpa mengikuti sunnah Rasul, mustahil bisa bersempurna dalam mengamalkan Al-Quran. Isi Al-Quran bersifat global, yang memerlukan banyak penjelasan. Untuk itu, datanglah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjelaskan pesan-pesan Al-Quran secara detail, baik tentang tata cara maupun muamalah, dari mulai tata cara sholat sampai kepada cara berumah tangga dan bernegara. Segala penjelasan Rasulullah, baik perbuatan atau fi'liyah, perkataan, qauliyah, maupun sikap diam atau takririyah, disebut sunnah Rasul. Dalam hal ini, tidak semua sahabat melihat langsung sunnah Rasul, tetapi hanya mendengar beritanya, apalagi orang-orang setelah sahabat. Berita tentang sunnah Rasul itu disebutlah hadis. Jadi, sunnah Rasul adalah faktanya, sedangkan hadis hanyalah beritanya. Sunnah Rasul pasti benar, sedangkan hadis, karena hanya berita, mungkin benar, mungkin salah. Semua mukmin diwajibkan mengikuti sunnah Rasul, bukan diwajibkan mengikuti hadis. Akan tetapi, bagaimana mungkin mengetahui sunnah Rasul apabila tidak mempelajari hadisnya? Imam Al-Syafi'i mengklasifikasikan hadis atau sunnah Nabi Muhammad SAW dalam kaitannya dengan Al-Quran kepada 3 kategori. Pertama, sunnah yang berisi penegasan dan penguatan atas hukum-hukum yang sudah jelas dalam Al-Quran. Kedua, sunnah yang berisi penjelasan atau rincian terhadap ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum atau mujmal. Ketiga, sunnah yang berisi hukum yang berdiri sendiri tanpa ada rujukannya dalam Al-Quran, baik yang secara eksplisit maupun implisit. Kedudukan hadis terhadap Al-Quran. Hadis dalam Islam menempati posisi yang sakral, yakni sebagai sumber hukum setelah Al-Quran. Maka, untuk memahami ajaran dan hukum Islam, pengetahuan terhadap hadis haruslah suatu hal yang pasti. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang diberikan amanah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan syariat yang diturunkannya untuk umat manusia. Dan beliau tidak menyampaikan sesuatu, terutama dalam bidang agama, kecuali bersumber dari wahyu.
Oleh karenanya, kerasulan beliau dan kemaksumannya menghendaki wajibnya setiap umat Islam untuk berpegang teguh kepada hadis Nabi Muhammad SAW. Pendapat para ulama tentang kedudukan hadis terhadap Al-Quran. A. Al-Quran dengan sifat yang qat' al-wurud atau keberadaannya yang pasti dan diyakini, sudah seharusnya kedudukannya lebih tinggi daripada hadis, di mana status hadis atau kecuali yang mutawatir adalah zanni al-wurud. B. Hadis berfungsi sebagai penjelas dan penjabar dalam atas Al-Quran. Maksudnya, yang dijelaskan adalah Al-Quran yang kedudukannya lebih tinggi. Maka, eksistensi dan keberadaan hadis sebagai bayan tergantung kepada eksistensi Al-Quran. C. Sikap para sahabat yang selalu merujuk kepada Al-Quran, terlebih dahulu jika bermaksud mencari jalan keluar atas suatu masalah. Jika di dalam Al-Quran tidak ditemukan, maka mereka merujuk kepada sunnah yang mereka ketahui, atau bisa menanyakan kepada sahabat yang lain. D. Hadis Mu'adz secara tegas menyatakan urutan kedudukan antara Al-Quran dan Sunnah. Sesungguhnya, ketika Rasulullah hendak mengutus Mu'adz bin Jabal ke Yaman, beliau bertanya kepada Mu'adz, "Bagaimana engkau memutuskan perkara jika diajukan kepadamu?" Maka Mu'adz menjawab, "Aku akan memutuskan berdasarkan kitab Allah atau Al-Quran." Rasul bertanya lagi, "Apabila engkau tidak menjumpai jawabannya di dalam Al-Quran kitab Allah?" Mu'adz berkata, "Aku akan memutuskan dengan sunnah." Rasul selanjutnya bertanya lagi, "Bagaimana jika engkau tidak menemukan di dalam sunnah dan tidak di dalam kitab Allah?" Mu'adz menjawab, "Aku akan berijtihad dengan mempergunakan akalku." Rasul SAW menepuk dada Mu'adz seraya berkata, "Alhamdulillah atas taufik yang telah dianugerahkan Allah kepada utusan beliau, utusan Rasulnya." Sekian presentasi dari saya, kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya, Fatimah. Baik, Syara, terima kasih atas kesempatannya. Saya Nur Fatimah Az-Zahra akan melanjutkan presentasinya dengan fungsi hadis terhadap Al-Quran. Al-Quran memuat ajaran-ajaran yang bersifat umum dan global, yang perlu dijelaskan dan diperinci lebih lanjut. Dalam hal ini, hadislah yang berfungsi sebagai bayan atau penjelas dari Al-Quran. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan macam-macam bayan atau fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama ada bayan tafsil. Hadis yang kandungannya memerinci ayat-ayat yang masih global. Misalnya, Al-Quran menegaskan aqimis sholat atau tegakkanlah sholat, sedangkan tata cara sholat diuraikan oleh hadis. Lalu, ketika Al-Quran mengkalamkan tentang sholat, haji maupun zakat, maka hadis berfungsi untuk menguraikan secara rinci bagaimana teknis sholat, haji maupun rincian zakat. Lalu yang kedua ada bayan takhsis. Hadis yang kandungannya membatasi ayat-ayat yang umum. Semisal, Al-Quran mengharamkan bangkai, sementara hadis membatasi bahwa bangkai yang diharamkan itu bangkai selain di laut. Lalu yang ketiga ada bayan ta'in atau takkid. Hadis yang menguatkan maksud dari dua atau beberapa perkara yang dimaksud oleh ayat Al-Quran. Seperti
Al-Quran mengkalamkan tentang waris. Hadis menegaskan bahwa orang yang membunuh tidak berhak menerima waris. Al-Quran memfirmankan mengenai hukum potong tangan bagi pencuri, sementara hadis menguatkan batasan harta yang dicuri, yakni 1/4 dinar. Keempat, bayan tasyri'. Hadis berfungsi menetapkan suatu hukum pada perkara yang didiamkan oleh Al-Quran. Terakhir, bayan nasakh. Hadis yang menentukan ayat-ayat tertentu yang telah dihapus oleh ayat yang lain yang nampaknya seolah-olah bertentangan. Selanjutnya ada bagian-bagian hadis. Terdapat 3 bagian dari hadis. Yang pertama ada sanad. Pengertian sanad secara terminologis adalah silsilah orang-orang yang menghubungkan hadis. Silsilah orang-orang maksudnya adalah susunan atau rangkaian orang-orang perawi hadis yang menyampaikan materi hadis sejak mukharij sampai kepada perawi terakhir. Yang kedua ada matan. Matan menurut lughat ialah jalan tengah, punggung bumi atau bumi yang keras dan tinggi. Sedangkan menurut istilah, matan hadis ialah pembicaraan atau materi berita yang disampaikan oleh sanad yang terakhir, baik pembicaraan itu sabda Rasulullah, sahabat ataupun tabi'in, baik pembicaraan itu tentang Nabi atau takrir Nabi. Yang ketiga ada rawi. Yang dimaksud dengan rawi adalah orang yang menyampaikan atau menuliskan dalam suatu kitab apa-apa yang pernah didengar dan diterimanya dari seseorang atau gurunya. Bentuk jamaknya adalah ruwah, dan perbuatannya menyampaikan hadis disebut meriwayatkan hadis. Sebuah hadis sampai kepada kita dalam bentuknya yang sudah terdewan dalam dewan-dewan hadis melalui beberapa rawi dan sanad. Seorang pengarang bila hendak menguatkan suatu hadis yang ditakhrijkan dari suatu kitab hadis, pada umumnya membubuhkan nama rawi terakhirnya pada akhir matan hadis. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang klasifikasi sunnah. Klasifikasi sunnah terbagi menjadi 3, yaitu ada sunnah qauliyah, sunnah fi'iliyah, dan sunnah takririyah. Sunnah qauliyah adalah ucapan Nabi yang didengar oleh para sahabat dan disampaikan kepada orang lain. Sunnah fi'iliyah adalah perbuatan Nabi yang dilihat para sahabat dan disampaikan kepada orang lain dengan ucapan mereka. Sunnah takririyah merupakan perbuatan sahabat atau ucapannya yang dilakukan di depan Nabi yang dibiarkan begitu saja oleh Nabi tanpa dilarang atau disuruh. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang macam-macam hadis. Nah, hadis ini terbagi menjadi 2 macam, yaitu hadis berdasarkan jumlah perawinya dan hadis berdasarkan kualitas perawinya. Pertama-tama, saya akan menjelaskan hadis berdasarkan jumlah perawinya. Jadi, hadis berdasarkan jumlah perawinya dibagi menjadi 3. Yang pertama, ada hadis mutawatir. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh banyak perawi, baik dari kalangan para sahabat maupun generasi sesudahnya, dan dipastikan di antara mereka tidak bersepakat dusta. Contohnya adalah hadis yang berbunyi, "Barang siapa berdusta atas namaku dengan sengaja, maka tempatnya adalah neraka." Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Lalu yang kedua ada hadis masyhur. Hadis masyhur adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang sahabat atau lebih, yang tidak mencapai derajat mutawatir, namun setelah itu tersebar dan diriwayatkan oleh sekian banyak tabi'in, sehingga tidak mungkin bersepakat dusta. Contoh hadis jenis ini adalah hadis yang artinya, orang Islam adalah orang-orang yang tidak mengganggu orang lain dengan lidah dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim, dan Tirmizi. Ketiga, hadis ahad. Hadis ahad adalah hadis yang diriwayatkan oleh 1 atau 2 orang perawi,
sehingga tidak mencapai derajat mutawatir. Lalu yang kedua ada hadis berdasarkan kualitas perawinya. Hadis berdasarkan kualitas perawinya dibagi menjadi 4. Yang pertama ada hadis sahih. Hadis sahih adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil, kuat hafalannya, tajam penelitiannya, sanadnya bersambung kepada Rasulullah, tidak tercela dan tidak bertentangan dengan riwayat orang yang lebih terpercaya. Hadis ini dijadikan sebagai sumber hukum dalam beribadah. Yang kedua, hadis hasan. Hadis hasan adalah hadis yang diriwayatkan oleh perawi yang adil tetapi kurang kuat hafalannya, sanadnya bersambung, tidak cacat dan tidak bertentangan. Sama seperti hadis sahih. Hadis ini dijadikan sebagai landasan mengerjakan amal ibadah. Ketiga, hadis daif. Hadis daif yaitu hadis yang tidak memenuhi kualitas hadis sahih dan hadis hasan. Para ulama mengatakan bahwa hadis ini tidak bisa dijadikan sebagai hujah, tetapi dapat dijadikan sebagai motivasi dalam beribadah. Keempat, hadis ma'udu. Hadis ma'udu yaitu hadis yang tidak bersumber kepada Rasulullah SAW atau hadis palsu. Dikatakan hadis padahal sama sekali bukan hadis. Hadis ini jelas tidak dapat dijadikan landasan hukum karena hadis ini tertolak. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam hukum syariat yang bersumber dari hadis. Yang pertama, hukum al-ahwal al-sasyiyah, yaitu hukum syariat yang mengatur muamalah manusia dalam lingkup rumah tangga dan keluarganya, seperti khitbah, perkawinan, talak, zihar, hak dan kewajiban suami istri, hadanah atau pengasuhan anak, waris dan nafkah. Kedua, hukum al-madiyah atau kebendaan, yaitu hukum syariat yang mengatur muamalah manusia dengan sesamanya yang berkaitan dengan perikatan dan transaksi-transaksi jual beli, pinjam meminjam, sewa menyewa, gadai, hiwalah, mudharabah, dan perjanjian-perjanjian kerjasama. Ketiga, hukum al-jinaiyah atau pidana, yaitu hukum syariat yang mengatur sanksi fisik atas pelanggaran dan kejahatan terhadap jiwa, harta, dan kehormatan manusia, seperti hukuman pembunuhan, pencurian, peminum khamr, pezina, dan penuduh zina, atau qisas, had, dan ta'zir. Keempat, hukum al-bayinat atau pembuktian, yaitu hukum syariat yang mengatur tata cara pembuktian, penyelidikan, penyidikan, tuntutan, peradilan, pengajuan gugatan, penetapan, dan pelaksanaan vonis hukuman. Kelima, hukum al-dusturiyah, yaitu hukum syariat yang mengatur tentang kekuasaan, bayat, imamah, perwakilan, wizarah atau kementerian, rakyat, dan hak-hak warga negara. Keenam, hukum al-duwaliyah, yaitu hukum syariat yang mengatur tentang internasionalisme, interaksi antar bangsa, hukum perang dan damai, harta rampasan perang, perjanjian tebusan, kedutaan, diplomatik, dan lain-lain. Ketujuh, hukum al-iqtisadiyah, yaitu hukum syariat yang mengatur pengelolaan dan pengembangan harta kekayaan individu, negara, dan masyarakat. Kehujahan atau bukti, hadis sebagai sumber hukum syariat datang dari hadis itu sendiri. Pada beberapa hadis diriwayatkan bahwa beliau bersabda dari Ibnu Abbas, bahwasanya Rasulullah berkhutbah di hadapan manusia pada Haji Wada. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah meninggalkan di tengah-tengah kalian yang jika kalian berpegang teguh kepadanya, niscaya tidak akan tersesat selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah nabinya. Dari Imam Al-Miqdam bin Ma'di Yakrib Al-Kindi, Rasulullah bersabda,
Ingatlah, sesungguhnya aku diberi Alkitab dan yang semisal dengannya. Ingatlah, hampir datang masa ada seseorang yang dengan perut kenyang bersandar di sofanya seraya berkata, "Cukuplah bagi kalian Al-Quran. Apa yang kalian dapatkan padanya, sesuatu yang halal maka halalkanlah, dan apa yang kalian dapatkan padanya sesuatu yang haram maka haramkanlah." Dua hadis di atas mewakili sejumlah hadis yang semakna dengannya. Inti kandungan dari hadis-hadis di atas menegaskan bahwa Al-Quran tidak terlepas dari hadis, dan bahwa hadis itu bagian dari wahyu yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara yang berbeda. Dengan demikian, eksistensi hadis diakui sendiri oleh hadis itu sendiri, tidak terdapat pertentangan di dalamnya. Nah, berikut ini saya akan menjelaskan lebih rinci lagi pembagian hadis berdasarkan kuantitas sanad. Hadis ditinjau dari segi jumlah rawi atau banyak sedikitnya perawi yang menjadi sumber berita. Maka, dalam hal ini, pada garis besarnya hadis dibagi menjadi dua macam, yakni hadis mutawatir dan hadis ahad. Hadis mutawatir. Dari segi bahasa, kata mutawatir berasal dari kata tawatur, yang berarti datangnya satu setelah satu dengan adanya jarak antara keduanya, atau at-tatabu, yang berarti beriring-iringan atau berturut-turut antara satu dengan yang lain. Menurut Ajaj Al-Khatib, hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sebagian besar perawi yang menurut adat mereka tidak mungkin bersepakat dusta dari masing-masing mereka mulai dari awal sanad sampai akhir sanad. Syarat-syarat hadis mutawatir. Suatu hadis dapat dikatakan mutawatir apabila telah memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh perawi yang banyak. Kedua, hadis yang diberitakan oleh rawi-rawi tersebut harus berdasarkan tanggapan atau daya tangkap panca indera. Artinya, bahwa berita yang disampaikan itu benar-benar merupakan hasil pendengaran atau penglihatan perawi. Apabila berita itu merupakan hasil pemikiran semata atau rangkuman dari peristiwa yang lain dan yang semacamnya, dalam arti tidak merupakan hasil tanggapan panca indera sendiri oleh pemberitanya, maka tidak dapat disebut hadis mutawatir, walaupun rawi yang memberikan itu mencapai jumlah yang banyak. Ketiga, bilangan para perawi mencapai suatu jumlah yang menurut adat mustahil mereka untuk berdusta. Dalam hal ini, para ulama berbeda pendapat tentang batasan jumlah untuk tidak memungkinkan bersepakat dusta. Sebagian ulama menetapkan sekurang-kurangnya 20 orang. Hal tersebut berdasarkan ketentuan yang telah difirmankan Allah pada surah Al-Anfal ayat 65 tentang orang-orang mukmin yang tahan uji yang dapat mengalahkan orang-orang kafir sejumlah 200 orang. Ulama yang lain menetapkan jumlah tersebut sekurang-kurangnya 40 orang. Keempat, seimbang jumlah para perawi sejak dalam tingkatan pertama maupun tingkatan berikutnya. Pembagian hadis mutawatir. Hadis mutawatir dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, mutawatir lafdi adalah hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Contoh hadis mutawatir lafzi adalah sebagaimana hadis dari Abu Hurairah dari Rasulullah SAW yang berbunyi, "Barang siapa yang sengaja berdusta atas namaku, maka hendaklah tempatnya di neraka." Hadis riwayat Bukhari. Kedua, mutawatir maknawi adalah hadis yang berlainan bunyi dan maknanya, tetapi dapat diambil makna yang umum. Jadi, hadis mutawatir maknawi adalah hadis mutawatir yang para perawinya berbeda dalam menyusun redaksi hadis tersebut, namun terdapat persesuaian atau kesamaan dalam maknanya. Ketiga, mutawatir amali adalah sesuatu yang diketahui dengan mudah bahwa ia dari agama dan telah mutawatir di kalangan umat Islam.
Contohnya seperti berita-berita yang menerangkan waktu dan rakaat sholat, sholat jenazah, sholat id, hijab perempuan, kadar zakat, dan segala rupa amal yang telah menjadi kesepakatan ijma'. Hadis ahad. Menurut istilah, hadis ahad adalah suatu hadis atau kabar yang jumlah pemberitaannya tidak mencapai jumlah pemberita hadis mutawatir. Baik pemberita itu 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, dan seterusnya, tetapi jumlah tersebut tidak memberi pengertian bahwa hadis tersebut masuk ke dalam hadis mutawatir. Pembagian hadis ahad. Hadis ahad dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, hadis masyhur. Adalah hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih, namun belum mencapai derajat mutawatir. Kedua, hadis aziz. Menurut istilah, hadis aziz adalah hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang, meskipun hanya pada satu tingkatan saja. Kemudian setelah itu diriwayatkan oleh banyak orang. Ketiga, hadis gharib. Kata gharib secara bahasa merupakan bentuk sifat musyabahah dari kata gharaba yang berarti infrada atau menyendiri. Juga bisa berarti jauh dari tanah airnya. Di samping itu, juga bisa diartikan asing, pelik, atau aneh. Sedangkan dalam istilah ilmu hadis, berarti hadis yang dalam meriwayatkannya seorang perawi menyendiri atau tidak ada orang lain yang ikut meriwayatkannya. Definisi ini memungkinkan kesendirian seorang perawi baik pada setiap tingkatan sanad atau pada sebagian tingkatan sanad, bahkan mungkin hanya pada satu tingkatan sanad saja. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.